Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nikmatul Hasanah, Civitas IKIP Budi Utomo Malang, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Ragam Bahasa Tulis Ilmiah, Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Ilmiah, dan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmu, yang diampu oleh Ibu Nuli Zahrotul Lutfia, SPD, MPD. Adapun subtema kali ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa tulis ilmiah meliputi pengertian, jenis, gaya bahasa, dan penggunaan. Yang kedua, bahasa Indonesia dalam komunikasi ilmiah meliputi konsep, istilah, dan kosakata, dan parameter kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Tema ini dianggap penting adanya sebab dalam kehidupan sosial dan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan, digunakan berbagai bahasa daerah termasuk dialeknya, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Bahkan dalam situasi tertentu seperti dalam keluarga perkawinan campuran, digunakan pula bahasa yang bersifat campuran. Dalam situasi kebahasaan seperti itu, timbullah berbagai ragam atau variasi bahasa sesuai dengan keperluannya, baik secara lisan maupun tulisan. Timbulnya ragam bahasa tersebut disebabkan oleh latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan bahasa para pemakainya. Yang dimaksud dengan ragam atau variasi bahasa adalah bentuk atau wujud bahasa yang ditandai oleh ciri-ciri linguistik maupun non-linguistik. Adapun ciri-ciri linguistik seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Adapun ciri-ciri yang non-linguistik, misal lokasi atau tempat penggunanya, lingkungan sosial pemakainya, ataupun lingkungan keprofesian pemakai bahasa yang bersangkutan. Masuk pada pembahasan yang pertama, yakni ragam bahasa tulis ilmiah. Ragam bahasa tulis ilmiah dalam pengertiannya adalah variasi bahasa yang digunakan melalui media tulis yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada secara visual. Bahasa tulis memang relatif lebih cermat, tata bahasanya lebih terkontrol. Kemudian pengontrol itu karena dalam proses ekspresi dan produksinya mengalami penyuntingan dan tidak digunakan secara spontan. Oleh sebab itu, bahasa tulis relatif memang lebih stabil dan dapat menggambarkan kemampuan optimal pemakaian bahasa seseorang. Berbeda dengan bahasa lisan. Bahasa lisan sangatlah kompleks yang tidak mungkin terlambangkan sepenuhnya secara akurat. Dan tata bahasanya tidak terkontrol karena digunakan secara spontan. Kemudian selanjutnya jenis-jenis ragam bahasa tulis ilmiah. Jenis-jenis ragam bahasa tulis ilmiah berdasarkan media dan berdasarkan penutur. Berdasarkan media terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan media lisan, yang kedua berdasarkan media tulis. Berdasarkan media lisan adalah bahasa yang diucapkan oleh pemakai bahasa tersebut. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar ataupun non-standar. Yang standar biasanya digunakan ketika seseorang berpidato ataupun memberikan sambutan dalam acara-acara resmi tertentu. Adapun yang non-standar misalnya digunakan dalam percakapan antara teman di pasar ataupun ketika dalam perjalanan. Yang kedua, ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam bahasa tulis kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan diksi, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tata baca dalam mengungkapkan ide. Jenis ragam bahasa tulis ilmiah yang kedua yakni berdasarkan penutur. Ragam bahasa berdasarkan penutur meliputi yang pertama ragam bahasa berdasarkan daerah. Misalkan, bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia
Indonesia yang digunakan oleh orang-orang yang tinggal di Jawa Tengah. Mengapa demikian? Karena di latar belakangi oleh logat ataupun dialek dari setiap daerah itu berbeda-beda. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Ragam bahasa berdasarkan pendidikan, misalkan dalam pelafalan kata fakultas, bagi orang yang berpendidikan maka akan tepat menjadi fakultas. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berpendidikan, biasanya akan terbaca menjadi fakultas, bukan fakultas. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa berdasarkan sikap penutur terbagi menjadi dua, yakni ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa baku biasanya dipakai dalam pembicaraan di muka umum, misalnya dalam pidato kenegaraan, seminar, dan lain-lain. Adapun ragam bahasa yang tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaiannya. Misalkan, dalam membicarakan pokok persoalan yang berbeda, kita pun menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan agama berbeda dengan ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan kedokteran. Misalkan, dalam ragam bahasa yang digunakan dalam persoalan di bidang agama seperti masjid, gereja, vihara, dan lain-lain. Ragam bahasa yang digunakan dalam ilmu kedokteran seperti koroner, hipertensi, anemia, dan lain-lain. Kalimat yang digunakan pun berbeda sesuai dengan pokok persoalan yang dikemukakan. Kalimat dalam undang-undang berbeda dengan kalimat-kalimat dalam sastra, dan sebagainya. Selanjutnya, gaya bahasa ragam bahasa tulis ilmiah meliputi yang pertama, nada karangan keilmuan bersifat formal dan objektif, sehingga bombastis, retorik, propaganda, dan ungkapan emosional lainnya dihindari. Yang kedua, objek penelitian lebih ditonjolkan daripada subjek penelitian. Yang ketiga, tata istilah, tata nama, lambang-lambang, huruf atau gambar, tabel, daftar, bahkan dan grafik sering dipakai untuk meringkaskan dan sekaligus memperjelas uraian. Yang keempat, dalam karangan keilmuan dipakai bahasa resmi ragam baku dan dengan tata bahasa yang benar. Gaya percakapan apalagi yang bertingkat bahasa harian dan berbau kedaerahan dijauhkan terlebih dahulu. Yang kelima, penyampaian gagasan harus lebih lengkap, tepat, jelas, ringkas, sistematis, dan menyatu. Yang keenam, dalam pengetahuan eksak seperti logika dan matematika, dan dalam ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia, dan biologi lebih banyak dipakai, meskipun pemberian deskripsi dan penuturan juga dimanfaatkan sebagai pelengkap. Yang ketujuh, pedoman tata tulis tertentu dengan kaidah-kaidah mengenai penggunaan huruf, lambang, dan sebagainya dipatuhi dengan konsisten. Kemudian selanjutnya, penggunaan ragam bahasa tulis ilmiah. Penggunaan bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai sifat pemakaian yang khas, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai ragam bahasa tersendiri yang berbeda dengan ragam-ragam bahasa yang lain. Sifat-sifat tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Sifat bahasa ragam ilmiah yang bersifat umum berhubungan dengan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyampaikan informasi ilmiah pada peristiwa komunikasi yang terjadi antara penulis dan pembaca. Informasi yang disampaikan tentu dengan bahasa yang jelas, benar, efektif, sesuai, bebas dari sifat samar-samar dan tidak bersifat ambigu. Hal ini penting sekali diperhatikan oleh penulis agar informasi ilmiah yang disampaikan dapat difahami secara jelas, objektif, dan logis, sehingga dapat tercapai kesamaan pemahaman, persepsi, dan pandangan terhadap konsep-konsep keilmuan yang dimaksud oleh penulis dan pembaca. Kemudian sifat bahasa ragam ilmiah yang bersifat khusus tampak pada pemilihan dan pemakaian kata
serta bentuk-bentuk gramatika tertentu dalam tataran sintaksis. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa ilmiah bersifat denotatif. Artinya, setiap kata hanya mempunyai satu makna yang paling sesuai dengan konsep keilmuan tersebut atau fakta yang disampaikan. Demikian pula kalimat-kalimat yang digunakan dalam ragam bahasa ilmiah bersifat logis. Hubungan antara bagian-bagian kalimat dalam kalimat tunggal atau hubungan antara klausa-klausa dalam kalimat majemuk mengikuti pola-pola bentuk hubungan yang logis. Tema yang kedua yakni bahasa Indonesia dalam komunikasi ilmiah. Para ilmuwan khususnya yang berasosiasi dengan lingkungan kampus merupakan masyarakat wacana ilmiah. Salah satu yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya ialah penguasaan bahasa ragam ilmiah. Dapat dinyatakan bahwa bahasa komunikasi ilmiah adalah dialek sosial para ilmuwan. Tanpa penguasaan bahasa komunikasi ilmiah, sang ilmuwan akan tampak jinak dan kurang vokal. Hakikat bahasa komunikasi ilmiah sekurang-kurangnya didukung oleh 3 variabel. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, penguasaan bahasa. Yang ketiga, pengetahuan umum yang luas. Bahasa Indonesia sebagai bidang ilmu yang diajarkan sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah, sarana penalaran dan berpikir kritis para peserta didik. Oleh karena itu, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa Indonesia saling bersinergi dengan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang secara otomatis akan memperoleh dampak pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi yang maju. Sehingga tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia dengan fungsi-fungsinya, iptek tidak akan tumbuh dan berkembang. Di samping berfungsi sebagai alat komunikasi ilmiah, bahasa Indonesia juga bersifat terbuka. Adanya sifat keterbukaan ini, bahasa Indonesia memungkinkan menjadi bahasa yang modern, bahasa yang fleksibel sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan iptek. Dampak keterbukaan itu tampak pada pertumbuhan dan perkembangan jumlah kosakata, istilah, dan konsep-konsep keilmuan dalam hazanah bahasa Indonesia. Adapun konsep, istilah, dan kosakata bahasa Indonesia tampak dalam berbagai bidang ilmu, seperti ilmu teknologi komunikasi biasanya menggunakan konsep istilah ataupun kosakata seperti media massa cetak, UHF, kemudian pesawat ulang-alik, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang ilmu matematika misalnya, biasanya menggunakan variabel, trapesium, sigma, hipotesis, dan lain-lain. Dalam bidang akuntansi misalnya, biasanya menggunakan istilah upah minimum, PPN, PPh, obligasi, dan lain-lain. Kemudian seperti contohnya dalam bidang politik seperti referendum, bebas aktif, kampanye, dan lain-lain. Selanjutnya, parameter kemampuan berkomunikasi. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss pada tahun 2005, ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pertama, pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan yang terakhir tindakan. Yang pertama, pemahaman. Arti pokok pemahaman adalah penerimaan yang cermat atas kandungan rangsangan seperti yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Dalam hal ini, komunikator dikatakan efektif apabila penerima memperoleh pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikannya. Yang kedua, kesenangan. Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan maksud tertentu. Sebenarnya, tujuan analisis transaksional adalah sekadar berkomunikasi dengan orang lain untuk menimbulkan kesejahteraan bersama.
Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai situasi, kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain memahami ucapan kita. Proses pengubahan dan merumuskan kembali sikap atau pengaruh sikap berlangsung terus-menerus seumur hidup. Yang keempat, memperbaiki hubungan. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa bila seseorang dapat memilih kata yang tepat, mempersiapkannya jauh sebelumnya dan mengemukakannya dengan tepat pula, maka hasil komunikasi yang sempurna dapat dipastikan. Namun, keefektifan komunikasi secara keseluruhan masih memerlukan suasana psikologis yang positif dan penuh kepercayaan. Intinya, sebelum berbicara, dipikirkan terlebih dahulu konsekuensinya. Yang kelima, tindakan. Mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan yang kita inginkan merupakan hasil yang paling sulit dicapai dalam komunikasi. Tema yang ketiga yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Menurut Muslih pada tahun 2010 menyatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi, serta berhasil menduduki diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Tradisi keilmuan menuntut para calon ilmuwan ataupun mahasiswa bukan sekedar menjadi penerima ilmu, akan tetapi sekaligus sebagai pemberi ataupun penyumbang ilmu. Menilik fungsinya sebagai bahasa keilmuan, bahasa Indonesia memiliki beberapa ciri, yaitu pertama, cendekia, yang kedua, lugas dan jelas, yang ketiga, gagasan sebagai pangkal tolak, yang keempat, formal dan objektif. Bahasa Indonesia sebagai bahasa keilmuan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, kecuali daerah yang mayoritas menggunakan bahasa ibu boleh menggunakan bahasa daerah sampai kelas 3 sekolah dasar. Menurut Muslih 2010, berbagai karya ilmiah yang dituliskan kalangan akademis seperti tesis dan skripsi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah mampu berperan sebagai alat penyampaian iptek. Cukup sekian pemaparan materinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia itu mudah dan menyenangkan